Nah, setelah kita melaksanakan sholat yang 5 waktu, apakah cukup di situ agar sukses dunia akhirat hanya sebatas sholat? Tidak ada lagi yang lain. Bagaimana katanya kalau orang yang sholat sudah tetapi permaksiatan terus dilaksanakan, judi, remi, domino, jisong, mahyong, pertiwan, kiu-kiu, cekik, botol, tengak, whisky, telan, ekstasi, hisap, sabu-sabu, prostitusi, perjinahan, periseksa, menipuan, kumpul kebo, bordel, perek-perek, cunda, plok, cium, cuit, cetrak, itu dilaksanakan. Itu namanya STMJ, sholat terus maksiat jalan. Bukan susu telur madu jahe. Kalau susu telur madu jahe itu obatnya sakit badan. Tetapi sholat terus bermaksiat jalan, itulah orang sholat dilaksanakan, maksiat dijalankan. Nah, kalau kita melaksanakan itu, kalau kita sudah melaksanakan sholat, maka berjauhkanlah dalam melaksanakan permaksiatan. Kenapa? Karena percuma kita melaksanakan terus beribadah kepada Allah, tetapi kita terus bermaksiat. Kita minta ampunan, ya Allah saya ampuni dosa saya dan berilah kami keberkahan. Tetapi terus beliau melaksanakan permaksiatan tersebut. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, dengan tadi dikatakan sukses dunia akhirat salah satunya itu dengan ilmu. Yang kedua, sukses dunia akhirat itu selain dengan ilmu, yaitu dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala cegahannya. Dalam melaksanakan perintahan Allah itu banyak, selain dari sholat yang 5 waktu. Ada juga memperbanyak dzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, siang malam terus berzikir kepada Allah, mengingat Allah terus-terusan di dalam hati, ya Allah, mengagungkan asma-Nya, karena sadar diri bahwa kami ini adalah makhluk yang banyak dosa, sehingga harus berzikir kepada Allah, mengingat Allah agar dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari permaksiatan. Al-imanu yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil masyad. Iman akan lebih bertambah dengan kita taat dan akan berkurang dengan bila kita bermaksiat. Subhanallah. Dengan takwa kepada Allah kita akan dijauhkan dari segala musibah. Kenapa? Karena Allah akan selalu membimbing kita menuju mardotillah. Kalau kita tidak pernah mengingatkan Allah sama sekali, kita akan celaka di dalam hati yang ada dalam jauh dari Allah, sehingga jauh dalam melaksanakan ibadah. Orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah maka akan mendapatkan surga. Ashau qaribu minallah, qaribu minanas, qaribu minal jannah, ba'idu minanar. Orang yang takwa adalah dekat sama Allah, dekat sama manusia, dekat dengan surga dan jauh dari api neraka. Sedangkan orang yang jauh dari Allah, orang yang bahil, ba'idu minallah, ba'idu minanas, ba'idu minan jannah, qaribu minanar. Jauh dengan Allah, jauh dengan manusia, jauh dengan kebaikan, maka jauh dengan surga dan dekat dengan neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Perlunya di sini takwa kepada Allah. Takwa itu bukan hulu botak dibawa, tetapi dekatkan diri kepada Allah, menjauhi dari segala cegahannya. Dan yang apa yang harus dijauhi dengan permaksiatan tadi. Kadang-kadang dengan melaksanakan permaksiatan itu hal-hal yang kecil aja. Di dalam hati terlalu buruk sangka sama orang itu tidak boleh. Duh, saya hilang uang 10 juta, ternyata kamu yang maling. Padahal ya enggak, itu adalah buruk sangka. Ya jadi jangan selalu berprasangka. Dan yang ketiga, agar sukses dunia akhirat itu adalah mencari rezeki yang halal. Jadi kasihi nafkah keluarga kita, anak istri kita dengan rezeki yang halal. Kalau kita dikasih rezeki yang haram, jelas yang mengalir di dalam tubuh anak istri kita itu harta yang haram. Kalau anak istri kita sudah dikasih makanan yang haram, kelakuannya pun juga akan haram. Man akalal haram kharajal haram. Barang siapa yang memakan barang haram, kelakuannya pun juga haram. Apakah mau anak istri kita mengalir di dalam darah kita, di dalam tubuhnya barang-barang yang halal?
Mana tanggung jawab kita seorang suami dalam memberikan nafkah? Kalau anak istri kita dikasih barang yang haram, jangan salahkan bila anak istri kita mendakwa nanti di akhirat. Jangankan ada kesuksesan, yang ada celaka dunia dan akhirat. Bagaimana sukses dunia akhirat bila kita mengasihinya pun juga memberikan barang yang halal, yang haram. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, memberikan rizki yang halal itu memang mudah diucapkan, tetapi sulit untuk dicari. Apalagi zaman sekarang, zaman Covid, segala sesuatu mencari nafkah juga kita susah. Dan semoga dengan tolabul ilmi ini Allah mengangkat musibah yang disebut Covid ini dari berbagai musibah, dan Allah memberikan rizki yang halal, yang melimpah untuk keluarga kita. Mari bersolawat agar kita dijauhkan dari segala musibah dan Allah memberikan rizki melimpah ruah terhadap keluarga kita. Shallu ala Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil amdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Berkahnya sholawat, musibah diangkat, dikabul segala hajat, lahir batin jadi sehat. Diakui menjadi umat, kan mendapat syafaat, nanti di akhirat kelak, bagja dunia akhirat. Nanti di akhirat kelak, bagja dunia akhirat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi azmain. Dengan berkahnya salawat, Allah akan mengabulkan doa kita. Semoga Allah mengabulkan doa kita dan diangkat dari sebagai musibah yang terjadi di dunia ini. Karena dengan musibah sekarang disebut Covid, semua manusia, semua lapisan terpaku, kaku dengan segala mencari nafkah, dengan segala sesuatunya. Semoga ujian ini cepat selesai.